Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini bisa duduk di majelis ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ini menjadi catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan kajian hadis kita, di mana sampailah kita pada bab awqatus salat, yaitu waktu-waktu salat. Dan sampai pada sholat asar, di mana sholat asar ini sangat-sangat harus diperhatikan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Namun ada keistimewaan dari sholat asar ini jika dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta", yaitu yang artinya jagalah kalian itu dalam mendirikan sholat-sholat 5 waktu, khususnya yaitu sholat al-wusta. Maka berbeda pendapat ulama apa yang dimaksud dengan sholat al-wusta ini. Ada yang mengatakan subuh, tapi juga ada yang mengatakan asar, dan di antara yang kuat itu juga pendapat yang mengatakan asar itu karena didukung oleh adanya hadis yang lain, di mana pada saat itu ada perang Khandaq atau perang Ahzab. Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi, pada saat itu marah-marah. Kenapa kok marah? Karena beliau saking sibuknya menggali Khandaq dan menyiapkan peperangan itu, sampai beliau ini lupa nggak sholat asar. Maka dia pun mendatangi Nabi. Kemudian Nabi pun ternyata belum sholat asar, sehingga sholat asarnya setelah matahari terbenam. Nah, di situ diriwayatkan dari hadis Ali radhiyallahu an, qol, berkata, lamma kana yaumul ahzab, pada saat hari Ahzab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka, yaitu orang-orang kafir, naran, dengan api. Kenapa Nabi sampai keluar doa seperti ini? Karena syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Mereka ini menyibukkan kita dari mengerjakan sholat al-wusta, di mana lewatlah sholat al-wusta itu waktunya sampai dia itu tidak sholat. Dan itu terjadi ketika Umar bin Khattab melapor kepada Nabi bahwasannya dia belum sholat, hatta ghabatis syamsu, sampai matahari itu terbenam. Maka di sini menjadi penguat bahwasannya sholatul wusta yang dimaksud itu adalah sholatul asar, karena waktunya sudah lewat sehingga Nabi marah. Jadi marah itu boleh, Pak. Di mana marah itu ada tuntunan. Marah karena hak Allah itu terlupakan. Marah karena sesuatu yang seharusnya wajib dilakukan tidak dilakukan. Maka kalau kita marah kepada anak yang tidak sholat, kepada istri yang melalaikan sholat, itu justru wajib. Gitu. Jangan malah santai. Wah, katanya Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Ya nggak bisa juga begitu. Itu konteksnya lain. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab sahabat Nabi yang mulia, jaa yaumal Khandaq, datang di hari Khandaq itu, ba'dama gharabatis syamsu, setelah terbenamnya matahari. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, kemudian beliau itu ya memarah-marahi orang-orang kafir Quraisy. Yasubbu itu udah menjurus kepada kasar karena marah gitu ya. Mencela, dia sudah masuk pada mencela. Qala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma kittu usallil asra, saya ini belum salat asar. Aku hampir saja ini tidak melaksanakan salat asar. Hatta kadatis syamsu taghrub, sampai matahari ini hampir saja terbenam. Maksudnya kalau waktu itu sudah injury time sekali gitu, Pak. Akhirnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berjawab, bersabda,
Wallahi ma shallaituha, demi Allah saya juga ternyata belum sholat ini, katanya. Faqumna ila buthan fatawadda'a lis-shalah. Lalu kami pun bergegas, ya, berwudu lalu sholat. Fatawadda'na laha, kami wudu di sana. Fasallal asra, dan lalu kami sholat asar ba'dama gharabatis syamsu, setelah matahari itu terbenam. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib, kemudian sholat setelah itu sholat maghrib. Ini yang kita pernah bahas pada sebelumnya, yaitu kalau kita kesiangan, kalau kita itu mungkin ya kebablasan dari waktunya, maka cepat-cepat dikodok, jangan malah santai-santai. Kebablasan sholat subuh, mungkin kecapean bangun jam 6, padahal subuh jam 5 sudah bablas kan gitu. Lihat jam 6, ya udah telat, malah tidur. Nanti saja deh sholatnya jam 10. Nah, ini salah. Bangun jam 6 kerjakan jam 6, bangun jam 7 kerjakan jam 7. Tapi jangan sering-sering. Jangan alasan Nabi juga pernah gitu. Lah Nabi itu karena peperangan, Pak. Ini kalau kita lihat El Clasico, bal-balan di Kakampian, atau main catur, atau main poker, ya ini salah, nggak cocok ini. Ya, salah penggunaan dalil. Ikhwatul iman, salat asar ini dikatakan orang yang meninggalkannya itu seolah-olah dirampok seluruh keluarga dan hartanya. Itu dikabulkan dari hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutuhu salatul asr. Orang yang kelewatan alias enggak salat asar ka'annama mutira ahlahu wa malahu. Dia itu seumpama diperumpamakan orang yang kerampokan harta dan keluarganya. Saking pentingnya salat asar tadi. Kemudian yang kedua adalah salat subuh. Salat subuh ini juga sangat istimewa. Kalau kita perhatikan rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Itu salat fajar 2 rakaat sebelumnya, yaitu qabliyah fajar. Kalau sunnahnya saja begitu, bagaimana kalau fardunya? Tambah dahsyat. Maka dikatakan orang yang paling kaya itu sebenarnya kalau mau dikruskan ke dunia ya orang Islam yang salat qobliyah subuh, apalagi sholat subuh. Sehingga dikatakan andai saja orang itu tahu bisa dikruskan ke cash gitu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid itu, maka dia akan mendatangi masjid walaupun terseok-seok, berangkang-berangkang, ngesot-ngesot. Berhubung nggak di cash, males kan. Ya begitu memang. Dunia ini tempat kita diuji. Kalau kita ini melakukan kemaksiatan, ya nggak langsung cash adabnya itu. Paling ya nanti setelahnya. Kalau kita ini mendapatkan atau melakukan kebaikan, yang pahalanya nggak langsung cash. Andaikan langsung cash, maksiat gak ada yang berani, ya, kemudian amal banyak yang mau. Misalkan sajalah, megang tangannya lawan jenis yang tidak mahram langsung kudiken gitu. Ya nggak akan berani Pak diajak salaman tuh. Cek langsung kudiken. Dicium selingkuhan langsung tompelan gitu. Ya nggak berani juga, mikir langsung. Atau kalau sholat jamaah subuh langsung transferan langsung di rekeningnya masing-masing. Allah, coba saja At-Taqwa itu bikin program sholat subuh berjamaah shaf pertama mendapatkan 100.000 cash, insya Allah royoan ini. Katanya kan kalau udah di situ, kalau orang tahu pahalanya shaf pertama, maka akan royoan sampai diundi gitu, shaf pertama. Misalkan cekcok gitu, aku diundi gitu. Ya kalau mau coba penelitian monggo gitu. Dikasih pengumuman itu 10 hari pertama di bulan Januari 2020 shaf pertama sholat subuh cash 100.000. Rame anak-anak. Maka kata iman, begitulah dunia ya, cobaannya dahsyat, melalaikan dan membuat orang ini lupa. Sing repot niku sudah ada di masjid tempat mengingat akhirat tapi disibukkan dengan dunia. Cekcok, gak cocok, waduh repot nih kawan. Baik, kita bahas masalah bab fadl salatai subhi wal asri wal muhafadzah alaihima. Keutamaan salat subuh dan asar serta keutamaan memelihara keduanya dalam artian istiqomah dalam melaksanakannya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bahwasannya malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian, Pak. Jadi bertugas, punya sip-sipan. Ada kamu ini sip malam, kamu sip siang.
Wa yajtami'una fi salatil fajr. Kalau dia ini adalah malaikat yang menjaga malam, shift malam itu kumpulnya di waktu fajar. Wa salatil asr, dan juga berkumpul mereka para malaikat yang bertugas di siang hari itu di salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian mereka ini ketika naik Mi'raj ini kan naik, di mana mereka ini ketika shift malam kumpul di subuh kemudian naik, ya. Mabit itu bermalam. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum, lalu yang bermalam bersama kalian itu mereka naik para malaikat itu. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, dan Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah itu sebenarnya Maha tahu, Maha mengetahui, tapi ini bukti kalau Allah ini, ya, menugaskan malaikat. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana hamba-hambaku? Laporannya bagaimana seorang ini? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Saya meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami pun datang kepada mereka, mereka sedang sholat. Maka di sini, Pak, kalau kita sholat subuh dan sholat asar, laporan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu bagus gitu. Mereka sedang sholat, mereka sedang sholat. Berarti difahami apa? Mereka sedang sholat, tidak sendirian. Mereka sedang sholat itu berarti berjamaah, gitu loh kan? Andai saja sendirian, berarti tidak akan dalam bentuk plural atau jamak. Maka ini keutamaan bagi mereka yang senantiasa menjaga sholat subuh dan sholat asar, laporannya di sisi Allah selalu dalam keadaan wahum yusallun, mereka sedang sholat. Ini kalau kita terus laporannya bagus, ya lama-lama bagus juga. Maka mari kita perhatikan, bukan berarti sholatnya diringkas jadi loro aja, jadi dua aja, asar sama subuh, duhur brai, bukan begitu. Itu penekanan itu, Pak. Kemudian ada hadits Jarir. Qala kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kami sedang berada di sisi Nabi. Fa nadhara ilal qamari lailatan, maka dia pun melihat kepada bulan di malam hari itu, yakni al-badrah, yaitu bulan purnama. Faqala, lalu dia bersabda, innakum, sesungguhnya kalian semua, satarawna, akan melihat kalian, rabbakum, terhadap Tuhan kalian, yaitu Allah, kama tarawna, sebagaimana kalian melihat hadzal qamar, bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatih, kalian tidak akan terhalang dalam melihatnya. Fa in istata'tum, maka jikalau kalian itu mampu, alla tulabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, maka kalau kalian mampu jangan sampai gitu loh, kalian itu meninggalkan salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maksudnya salat apa itu, Pak? Qabla tulu'is syamsi, sebelum matahari terbit, berarti salat subuh, karena salat subuh itu berakhir setelah matahari terbit. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, berarti salat asar. Fa'alu, maka lakukan, jangan sampai terlewatkan, gitu loh. Tsumma qara'ah, lalu beliau membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah kalian, memuji kalian kepada Tuhan kalian sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Salat itu sama dengan zikir. Kenapa? Karena yang kita baca dalam salat ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada juga syahadatnya, dan ada juga doa-doa yang ada di dalamnya. Kemudian ikhwatul iman, hadis yang cukup populer yang sering kita dengar, di mana salat asar dan salat subuh ini diberi nama dengan salat al-bardain. Al-bardain ini isim tasniyah dari barid. Barid itu dingin, Pak. Kalau ke Arab nanti sama aku minta, hatimu ya barid ya tayyib, kasih saya air dingin, dikasih. Jangan dibalik, kalau barid itu kantor pos, kalau barid itu dingin. Kadang Indonesia ini ke bawah lahjah, ke bawah logat, oh malam ini dingin, kan gitu. Terus dia bilang sama orang Arab, oh hadhil laila barid, oh malam ini kantor pos. Bingung orang, ngomong apa ini? Gak nyambung.
malam ke kantor pos. Aslinya mau ngomong malam ini dingin. Tapi karena salah panjang pendek bisa salah. Itulah bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan kayak ayo makan, tetap makan. Ayo makan, tetap makan, tetap saja. Kalau bahasa Arab bisa beda. Itu bahasa Arab itu uniknya. Ikhwatul teriman, ada hadis Abi Musa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bersabda, man utawi sabana wong salat iku salat sabaman al-bardain ing salat apa al-bardain itu yang dingin. Dakhalal jannata maka masuklah siapa man tadi al-jannata ing dalam surga. Niku basa Jawa niku. Barang siapa orang yang salat dua bardain yaitu salat asar dan salat subuh, maka dakhalal jannah masuk surga. Pak, beda loh, Pak. Dakhalal jannah sama dimasukkan surga. Masuk surga sama dimasukkan surga. Tapi yang penting masuk surga bodoh-bodoh enaknya. Cuman gayanya beda. Kayak sampean gini ya. Sampean ini memang sesuai dengan kriteria bisa masuk ruang VVIP di pesawat itu. Karena tiketnya jelas gitu. Biasanya VVIP itu depan, Pak. Kalau ekonomi belakang buntut dekatnya toilet itu. Ya enggak enak. Namanya juga ekonomi. Terus sampean bilang, saya mau duduk di depan. Lihat tiketnya, Pak, sesuai, monggo. Ini namanya masuk VVIP. Yang beda begini, aslinya itu mau masuk, Bapak enggak bisa. Udah duduk di depan, wah ini enak ini, di depan ini, kursinya lebih gede nih, lebih luas. Terus tiketnya ekonomi. Katanya pramugarinya, sampean di belakang, kan gitu, suruh pindah. Ngeyel, oh nggak bisa, saya mau duluan di sini, loh tiketnya nggak cocok, gitu kan. Tapi karena mungkin orangnya ngeyel gitu, nggak berani, pramugarinya baru yang bisa itu pramugara atau pilotnya. Pak, depan turunnya nggak ke Saudi, depan ini turun di Malaysia. Oh gitu ya? Iya, belakang turun Mekah, belakang ya. Itu bedanya, orang nggak layak masuk situ tapi layak mau masuk di situ. Akhirnya Pak, orang tersebut bilang, iya tadi depan turun, sampai dibujuk yang pilot itu mau. Janik gak, marah dia. Oh sampai bujukan susah gini. Ya tapi beda tiket Pak. Bukti ini nganggur nang arep kok ono sing nggone mubazir. Ya gak apa-apa wis. Sampeyan daripada rame akhir dilepokno. Niku namanya dimasukkan. Jane gak masuk surga niku, cuman Allah kasih rahmat dimasukkan surga. Makanya kan wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dimasukkan surga itu beruntung banget itu. Aslinya duduk ahli surga nih. Gak cocok istilahnya niku. Makanya kita itu Pak, minta sama Allah jangan nanggung. Misalkan kita minta surga, gak usah ragu, minta firdaus. Lain kata Nabi, wa idza sa'altal jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kalian minta surga sama Allah, karena Allah itu Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, mintanya surga firdaus. Bikin Allah enggak tega sama kita. Ya Allah, firdaus dari malaikat gak cocok asli ini. Ya, firdaus ya Allah gak cocok ini. Cuman karena mungkin ngoyo, mintanya itu ngoyo banget. Allah mungkin gak tega sama hamba yang satu ini, kok ngoyo gitu loh. Bisa dilepokno ae. Nah, itu sawonen gitu, Pak. Aslinya gak tempatnya, cuman bisa dimasukkan. Kalau ini enggak, ini dakhala langsung masuk, udah layak dia. Barang siapa orang sholat dua bardain tadi dari barit tadi, maka dia akan masuk surga. Sama dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa orang menutup akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kenapa dinamakan sholat al-bardain? Al-bardain itu sholat subuh dan sholat asar karena keduanya berada pada dua waktu yang sejuk. Subuh sejuk banget Pak ya, asar lumayan. Kalau di Arab sana di gurun asar itu lumayan dibandingkan siang. Subuh, sejuk sekali. Dan itu menambah cobaan bagi kita untuk tidak ke masjid. Dimana ketika kita ini subuh, kenapa dikatakan kalau ada sholat subuh, azan subuh, kemudian kita masih tidur, maka sebenarnya telinga orang tersebut sedang dikencingi setan. Maka daripada dikencingin setan Pak, mending dikencingin siapa? Jangan dikencingin sendiri, misalnya, Dek, daripada diuyui setan, tak uyui aku bingung, jangan begitu, nanti minta cerai ya. Atau kalau dibalik sama masih di wayanan masjid, tangi-tangi tak uyui, tambah nemen nanti. Soalnya yang wajib ke masjid laki bukan perempuan, sing soro awak dhewe Pak. Makanya pakai dalil harus
perbandingan ini. Kira-kira ini kena dewe apa enggak nih? Gitu ya. Maka teman-teman jemaah sekalian, godaannya besar memang. Subuh kadang error perut itu gak jadi ke masjid. Makanya kenapa kita nih Pak? Habis sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya gimana? Allahumma doa Allah, a'inni tolonglah aku ala syukrika untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik dan senantiasa bisa berbuat baik dalam beribadah kepadamu. Ihsan. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu pertolongan itu Pak. Kadang keselio dikit kita nggak bisa ke masjid Pak. Kadang kita itu sudah siap-siap ya. Bahkan sudah bangun dari jam 2, jam setengah 3 udah tahajud. Sunnah kan tidur ittija ala syakil aiman 14 sampai setengah 6 apa setengah 5. Ya. Ya itu namanya nggak dapat taufik itu tadi. Makanya doa itu penting. Terkadang kita capek dan terkadang kita itu dibangunkan itu. Jam 2, jam setengah 3, jam 3 dibangunkan, bangun kita. Itu yang saya rasakan. Kalau terbangun kemudian tidur lagi, kadang bablas sudah, nggak bisa tahajud. Bangun gitu ya. Lejat mana ya? Bablas tidur. Nah, dipikir-pikir tadi itu sudah dikasih pertolongan bangun, kok ya jarang istilahnya. Udah hilang. Nah, ini teman-teman minta sama Allah agar diberikan pertolongan. Jadi 2 waktu yang dingin tersebut istimewa. Semakin kita diuji dengan beratnya kita ke masjid, maka pahalanya akan semakin besar. Apalagi sore, asar itu pulang kerja, gitu ya. Waduh, males. Makanya usahakan jangan pulang dulu sebelum sholat asar. Kalau memang belum sempat sholat asar di awal waktu. Begitu juga jangan berangkat ke kantor dulu sebelum sholat subuh. Yang kasihan itu berangkat sebelum subuh pulang setelah maghrib. Ya, gitu-gitu aja hidupnya itu. Ya, suki nggak suki, repot. Baik, teman-teman, kita masuk pada sholat maghrib. Sholat maghrib. Kalau dia mau bertanya langsung aja. Monggo silakan. Teman-teman jemaah sekalian, hafidhu ala sholawat itu kalau kita kaitkan menjaga sholat itu ya. Kalau kita kaitkan dengan sholat sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya pastinya di awal waktu. Gitu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya adalah memberikan petunjuk itu. Ahabbul a'mal indallahi as-salatu fi awwali waqtiha. Orang ketika beramal dalam amalan sholat itu, maka dikatakan di situ ahabbul a'mal, sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Gitu. Kapan awal waktu itu Pak? Awal waktu itu setelah masuk sholat, digunakan menunggu jamaah, digunakan bebersih diri kurang lebih 15 sampai 20 menit, itu kategorinya awal waktu. Ada juga pendapat ulama itu, jikalau disibukkan dengan belajar syariat, yaitu adalah kewajiban juga, memolorkan sedikit itu bagian dari masih awal waktu, karena dia dikategorikan menunggu sholat. Misalkan ya, misalnya begini ngaji, kemudian adzan isya, kemudian lanjut dikit misalkan 10 menit, 15 menit, 20 menit, itu masih kategori awal waktu di sholat isya. Karena kita disibukkan dengan perkara-perkara yang itu juga kewajiban kita mencari ilmu syar'i. Dan itu dianggap menunggu waktu sholat. Itu yang pertama. Saya memahaminya begitu. Yang kedua, menjaga sholat itu, kenapa Pak? Kok hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta? Karena kalau kita melihat dari surat yang sering kita baca, fawailul lil musallin, maka neraka wellah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya mereka ini lalai. Itu juga tafsirannya banyak. Satu di antara tafsirnya adalah lalai itu tidak mengerjakan sholat di waktunya alias injury time. Kalau dalam bab fikih itu ada waktu karaha, waktu yang dimakruhkan, ada waktu yang diharamkan. Walaupun ngepas itu, sholat assalamualaikum, langsung masuk waktu sholat berikutnya, pas, seperti di pom bensin gitu, pas. Tapi itu udah bukan yang hafidhu gitu. Kecuali ada uzur, kalau musafir ya, itu beda lagi, itu ada rukhsah. Misalkan sholat asar di jamak takdim ke sholat duhur di jamak akhir ke sholat asar, itu sudah beda. Omongannya bukan, pembahasannya bukan kebiasaan kita. Kemudian juga ikhwatal iman, kita kaitkan lagi dengan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, di mana memahami hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidaklah ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Satu. Lalu kisahnya Nabi
yang ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak jamaah dua. Banyak sekali kan? Yang mana di situ diambillah perbedaan pendapat. Apakah sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah dan lain-lain. Ada yang mengatakan wajib, berarti kalau nggak sholat jamaah dosa gitu. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Maka hafizu itu yang saya pahami dari berbagai dalil itu adalah sholatnya di awal waktu, ya sholatnya di masjid bagi laki-laki, ya begitu juga dengan memperhatikan kehusukannya itu. Kehusukannya itu kalau dilihat dari fawaidul musallin, ada juga orang yang dikatakan lalai dalam sholatnya yang dia akan diberikan neraka wel adalah sholat dia namun lupa akan gerakannya, lupa kepada siapa dia menghadap. Maka sebaliknya nanti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman itu yang dalam sholatnya senantiasa khusyuk. Begitu insyaallah. Ada lagi? Monggo. Baik. Jamaah takdim. Baik. Yang perlu diperhatikan dalam menjamak itu, Pak. Pertama adalah pastikan Anda sedang dalam keadaan musafir. Ini. Kesalahan yang fatal biasanya terjadi adalah contoh nih, mau berangkat ke Jember, nanti berangkatnya itu misalkan habis maghrib jam segini ada nih, atau jam setengah 7 malam, maghrib jam 6, terus sholat di sini jam 6 sama jamaah takdim langsung isya pas berangkat. Itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh, karena belum berstatus musafir. Lalu banyak blok pinggir sini kok At-Taqwa Manukan Rejo. Ini masih mukim, masih muatin di sini. Kecuali panjenengan jalan dulu sampai Bungorasih, lalu jamak takdim misalkan berangkat maghrib itu, kemudian sebelum maghrib berangkat terus di perjalanan terus jamak takhir maghribnya ke isya, lalu sholat maghribnya di Bungorasih, jamak takhir ke isya boleh karena sudah musafir. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ini mau mentakhir, ya, atau mau mentakhir contohnya begini, perjalanan berangkat habis asar dari Probolinggo, kemudian perkiraan nyampainya jam 8 malam, akhirnya di perjalanan udah takhir sholat maghrib ke isya, tapi sholat di rumah atau sholat di Manukan At-Taqwa sini padahal rumahnya tetangga masjid, maka juga itu tidak sah karena sudah tidak lagi musafir. Kemudian pertanyaannya, jamak antara duhur dan asar, mengumpulkan duhur dan asar itu jamak. Bisa asar di duhur maka itu jamak takdim, bisa duhur ke asar berarti jamak takhir. Maghrib dengan isya begitu, beda loh. Kalau bahasa Arab itu jamak mengumpulkan, tapi kalau jima beda. Kasroh. Itu mahasiswa banyak yang nggak paham maknanya jima. Kalau penjenengan paham ya? Jima itu apa? Bersetubuh suami istri itu jima bahasa Arabnya. Nanti takutnya salah jadi. Ustadz sudah jima duhur sama asar. Nanti Ustadznya, oh belum, ini masih perjalanan. Nanti kalau sudah di rumah, nanti repot. Salah ngomong itu salah makna. Itu bisa berabe. Misalnya kalau paham ya ketawa-ketawa aja. Nah, gimana ketika Jumat? Perlu dipahami lagi, Pak. Bermusafir sebelum Jumatan, ketika matahari sudah terbit di hari Jumat itu makruh. Ada yang mengatakan haram. Apalagi diprediksi antara Jumatannya bablas apa enggak gitu. Maka Jumat itu memang waktunya libur, Pak. Di rumah makan enak bareng keluarga. Kalau biasanya tempe penyet ganti Jumat itu empal penyet gitu. Minimal kan tempe penyet sampai penyet. Jumat penyet ikut enggak istimewa plus. Maka pastikan tidak safar kalau khawatir Jumatnya hilang. Bagaimana dengan asar ketika di jamak takdim? Bagi musafir sebenarnya sholat Jumat tidak wajib, enggak wajib, tapi sah kalau ada dengan sholat Jumat. Dan boleh menjamak asar itu ke sholat Jumat. Ikut dulu Jumatan, terus niat dalam hati, niat saya menjamak takdim sholat asar di waktu duhur. Jadi di waktu Jumat. Karena berbeda pendapat ulama. Apakah Jumatan itu adalah duhur yang dimodifikasi menjadi 2 rakaat diganti dengan khutbah, gitu. Sehingga kalau pendapat itu terjadi dan dengan nggak ikut khutbah bermasalah, kan gitu. Atau sing khutbah tidak beres bermasalah. Yang kedua itu adalah sholat mustaqil. Perdebatannya panjang, Pak. Saya dulu S2-nya masalah sholat Jumat, ta'addudul Jumat, yaitu bagaimana sholat Jumat itu di kampung itu lebih dari kayak sini sama masjid ini gimana
Buktinya kan nggak ada sebelah. Atau di kantor itu sip-sipan Pak, lebih pelik lagi gitu. Nggak cukup langsung sip-sipan. Jumatan sip pertama jam 12 sampai jam 1, Jumatan sip kedua begitu. Itu kalau ustadznya kaku, kak Jumatan, kak sakape, wah kemarin nih, apa nerokok lagi. Ini dakwah ini kan gimana orang masuk surga Pak, bukan dididik dilebokkan neraka, kasihan Pak. Dan semua orang kan nggak mau masuk neraka gitu. Maka kalau perbedaan pendapat itu kita kuasai semua, insya Allah agak lentur orang itu. Kak haram, neraka, kasihan. Jamaahnya nggak sih, tekan hidup itu. Allah hidup ini, kok dididik neraka ya? Emang surga itu luas, nanti kapelingan kamu ngisi. Nah, itu memang harus legowo gitu ya. Kalau ada perbedaan itu memang harus legowo. Tidak boleh saya enaknya dewi. Maka ibadah iman boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang saya belajar adalah sah-sah saja menjamak takdim asar ke Jumat, insyaallah gitu. Ada lagi? Sambung gitu. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Karena waktunya sudah mepet akan masuk Isya, maka kita tutup. Yang penting kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang menjaga sholat. Dan otomatis Pak, biasanya kalau orang sudah perhatian dengan sholat asar dan sholat subuh, itu yang lain akan ikut. Itu biasanya begitu. Maka jangan sampai disalahpahami sholat itu cuma 2. Nanti kalau panjenengan belajar waktu-waktu sholat tambah ekstrim Pak. Makanya guru-guru kita khususnya ketika belajar mawaqitus sholat itu di awal ngasih apa? Ngasih tambih itu peringatan. Jangan sampai ya setelah kalian ini paham tentang perbedaan pendapat tentang waktu-waktu sholat, tambah delewer sholat. Monggo. Baik. Jadi bagaimana dengan musafir ya? Jadi kita tadi menjaga sholat, begitu juga orang musafir. Musafir itu diberi kelenturan untuk bisa menjamak mengqashar. Berapa lama? Tergantung Pak. Kalau kita mengambil ukuran, orang itu dianggap mukim kalau dia berdiam di tempat itu melebihi 3 hari. Nah, itu berarti setelah itu mukim. Dengan kata kepacitannya, mudik 2 bulan, itu jangan dianggap musafir. Atau mudik 20 hari, berarti sudah setelah 3 hari mukim. Apalagi dia niatnya sudah tahu itu 20 hari, ya sudah. Gitu. Jangan diambil di enak-enak gitu. Jadi gini, pemahaman gitu deh. Orang yang di tempat itu melebihi 3 hari maka dianggap mukim. Kayak misalkan Ustaz Mukhtar ini, kan lebih dari 3 hari, mukim berarti di sini, bukan musafir. Gitu. Tapi juga ada begini, jikalau kita bepergian ke Pacitan, kemudian kita ada kepentingan yang tidak bisa diprediksi ini. Kepentingannya nggak bisa diprediksi, misalkan ngurusin paspor. Nggak bisa diprediksi. Selesainya bisa sehari, 2 hari, bisa 5 hari, tergantung urusan. Maka itu masih bisa dianggap musafir walaupun lebih 3 hari. Karena dia memang ke situ tuh bukan nggak niat mukim gitu. Memang niatnya memang ada kepentingan dan bukan orang situ. Tapi kalau panjenengan itu sudah niat, saya mau mudik Pak, 2 minggu, ya sudah nyampe. Jangan jamak qashar terus ini. Gak ke masjid, aji-aji mumpung ya. Jangan gitu Pak. Insyaallah begitu ya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan menjaga sholat-sholat kita, termasuk menjaga sholat-sholat dari anak dan istri kita. Amin Allahumma amin. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.